fenomena artis masuk dunia politik itu udah biasa dari tahun sekian, dari sekedar pendulang suara kemudian berubah jadi Vote getter. benar-benar pemain politik. Betul. Ada beberapa yang kita amati sukses di Dia Pitaloka, terus ada beberapa selebriti. Nah, tahun ini itu banyak selebriti yang masuk. Bahkan ada satu partai yang isinya selebriti. Plesetkan namanya jadi Partai Artis Nasional. Sebagai senior di dunia selebriti juga yang mendahului teman-teman yang baru bergabung tahun ini itu gimana Mbak? Iya, mudah-mudahan direct mereka akan menambah wacana berpolitik yang riang gembira, yang seru gitu ya, tapi tidak meninggalkan ideologi gitu ya, sesuatu yang harus fokus di dalamnya untuk menemukan apa sih sebenarnya, ngapain sih di dalam situ gitu loh. Untuk apa sih? Berarti kan seharusnya para seniman atau artis yang berada dalam kancah politik, mereka sudah selesai dengan hidupnya, tinggal bagaimana manfaat buat masyarakat. Itu. Mudah-mudahan teman-teman aku mau dimanapun, partai apapun yang apa kalian berada, please amanah gitu. Itu aja. Orang-orang muda seperti Tori, Verel Bramasta, Nisa Ahmad, dan masih banyak lagi betul. Yang bertarung gitu betul. Ya. Betul. Kita sebagai masyarakat juga melihat bahwa mereka itu sebenarnya bukan hijau lagi, emang belum sama sekali punya pengalaman di betul. politik. Betul. Menurut Mbak yang muda 6 tahun, persoalan apa yang akan mereka hadapi ketika terjun di nanti mereka akan merasakan banyak hal-hal yang sebenarnya tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, harus benar-benar ada intuit di situ dan pelajari betul setiap langkah. Jadi saya percaya kita berpolitik itu harus ada proses gitu ya, harus punya proses. Jadi jangan setengah-setengah, jangan merasa dirinya juga tetap menjadi bintang-bintang di langit itu, tapi justru bagaimana kita ini bawa CV, kita ini bawa permohonan kepada masyarakat luas gitu loh. Berarti kan keberadaan kita untuk mereka, bukan untuk diri kita lagi gitu. Kalau di dunia selebriti kan ada fans itu ya, terkenal punya ini. Kalau tapi pada pintar-pintar kok sekarang. Saya yakin pemilih sekarang juga maksudnya mereka akan melihat rekam jejak, akan melihat bagaimana kehidupan sehari-harinya, bagaimana kontribusi mereka terhadap masyarakat luas gitu ya. Pokoknya nggak boleh tinggi hati, harus selalu rendah diri, harus bisa ngayomi. Jadi kalau masuk dunia politik tuh selebriti pertarungan realnya seperti apa sebenarnya? Pertarungan realnya gini kadang-kadang kan suka lupa ya, maksudnya karena satu kita secara nama udah ada tadi Mas bilang ada fan base gitu segala macam, tapi kan ini lain urusannya sama masyarakat luas gitu ya, beda banget treatmentnya gitu loh. Jadi pandai-pandailah kalian bermain, nggak boleh main terus di atas, nggak main di tengah, main di semua lini gitu loh. Membawa diri pada semua lini, insya Allah kan maksudnya jadi panjang. Contoh Mas Rano Karno yang ada di tempat kita, PDI Perjuangan sampai detik ini beliau tetap masih digandrungi, disayang masyarakatnya, disayang partainya gitu loh. Karena memang membuat sebuah kontribusi yang baik gitu loh untuk kemaslahatan banyak. Urusan di depan, kalau artis kan biasanya ya, kayak Verel dan lain-lain tuh datang ke satu tempat show yang orang pasti beda lah, pasti beda banget. Iya beda lah, nggak bisa ya mungkin kalau sampai sebatas itu pasti akhirnya jatuhnya sebagai pendulang suara tadi, vote getter untuk partainya gitu ya. Tapi kan apakah mau hanya untuk itu saja? Namanya udah masuk ke dalam kancah politik, berarti kamu sudah komitmen, kita semua udah harus komit gitu dengan pilihan kita dan siap berjuang untuk partai yang kita yang kita yakini gitu. Mbak, kalau di dunia hiburan kan yang dicari pasti popularitas dan ujung-ujungnya duit. Kalau di politik tidak selalu. Enggak dong. Makanya
seorang politisi itu mestinya membekali diri dengan wawasan dan Betul, lain-lain, betul, termasuk ideologi betul. partai dan ideologi negara. Iya, iya, iya. Makanya kalau di tempat kami, kita ada sekolah partai. Jadi memang kader-kader yang keluar dari PDI Perjuangan itu tidak semena-mena ujuk-ujuk jubluk aja. Oke, awalnya iya, ya. Maksudnya saya juga termasuk bagian dari yang memang diminta pada saat itu untuk berada di sana. Tapi balik lagi, pada saat kita komit, kita itu mengikuti semua runutan untuk menjadi kader gitu, itu ada di sekolah partai. Kayak PDI Perjuangan selalu maksudnya menempa kader-kadernya itu dari nol gitu sampai menjadi kader Pratama gitu. Ada yang berhasil, ada yang kemudian Ya, gagal sih, tapi balik badan banyak. balik badan. Menurut Mbak Cica, Iya, berarti tujuannya buat lain. mereka gagal itu apa sih? Iya, karena sekarang gini, kalau tujuannya maksudnya masih tentang aku, pasti akan balik arah. Tapi kalau tujuannya sudah lebih gede, lebih gede lebih gede apa? Kok aku lali? Iya, gitu. Itu pasti akan beda juga gitu. Makanya berkali-kali saya juga bertanya kriterianya apa sih mengambil si A, si B, si C, si D. Dilihat dari mananya nih? Banyaknya follower kah? Banyaknya fans kah? Atau apa? Tapi balik lagi, seharusnya partai-partai juga melihat latar belakang yang tepat gitu loh. Jangan sampai maksudnya akhirnya cuman buat kayak main-main doang atau dagelan gitu buat saya. Yang seru itu sih siapa? Komeng ya? Komeng itu seru. Ya mudah-mudahan, makanya Mas Komeng, mudah-mudahan kamu bisa amanah. Insyaallah. Secara ini kenal sama Komeng seperti apa? Oh enggak, cuman komen gue aja, dadah bye-bye gitu. Tapi maksudnya saya nggak deket sama Mas Komeng. Di Ya. dunia hiburan sama politik tuh sama, punya tekanan mental juga. Kalau di dunia hiburan lu harus berhadapan dengan haters yang agresif, yang minta ampun. Tekanan mental kalau di dunia politik itu seperti apa? Alhamdulillah ya, aku nggak ada resisten gitu loh sejauh langkah politik aku. Saya posting apapun tentang partai gitu, nggak ada haters ya gitu. Karena memang aku menyajikannya dengan ruh cinta gitu. Ya mereka bacanya juga happy gitu loh. Dan saya nggak pernah berusaha head to head, pilihan kan masing-masing ya. Jadi biar aja gitu loh. Jadi pressure kalau di Nggak ada. Saya nikmati sekali segala pressure yang ada gitu. Maksudnya saya selalu biasakan gini, oke, kotakin satu dua tiga kotak-kotakin, selesai dan bye, next gitu itu saya. Jadi nggak mau larut gitu. Sekarang beralih ke gambaran politik secara umum. Lihat apa yang terjadi dengan kontestasi 2024 ini. Menurut Mbak Cica, potret politik kita ke depan itu seperti apa? Politik bangsa bernegara ini. Kalau buat aku kan selama belum ada keputusan yang valid gitu kan, ini masih quick count ya. Maksudnya jangan ada yang loyo, jangan ada yang lesu, semangat terus, semangat berjuang untuk tetap menjaga demokrasi untuk bangsa ini gitu. Kalau bicara A, I, U, E, O dan lain-lainnya itu urusan elit politik deh, kita nggak ikut campur, nggak tahu gitu. Bukan nggak mau tahu, bukan nggak tahu, tapi maksudnya fokus. Apa itu salah satu kualitas seorang politisi yang harus dimiliki, bahwa lu harus fokus pada? Seharusnya ya nggak tahu ya, kalau saya punya pemikiran sendiri bahwa maksudnya bukan antipati, bukan nggak mau peduli, tapi maksudnya harus fokus apa ya, supaya bisa manfaat buat orang banyak gitu loh. Udah nggak mikirin drama politik ini, akhirnya kita stuck. Untuk apa gitu.
Iya. Nanti gimana ke depannya, arahan DPP-nya seperti apa, kita tinggal ikut. Oke. Gitu. Ya, tapi melihat gang politik di seputaran Pilpres ini Ya, sudah gambarannya semua kayak tahu apa? bahwa maksudnya memang ini adalah satu kemunduran demokrasi ya. Jadi kok sudah mengarah ke paslon tertentu seperti itu, hal-hal yang seperti itu kan maksudnya ini akhirnya udah bukan hati nurani lagi gitu, hati penguasa. Pesan Mbak untuk masyarakat Indonesia. Apa? Untuk orang-orang di dapil. Untuk orang-orang di dapil maksudnya apa? Apa yang mau disampaikan? Oh, warga atau sesama caleg? Warga. Warga. Untuk warga. Oke, konstituen. Ya, untuk konstituen, warga, sahabat-sahabat saya, sedulur-sedulur saya di Dapil 7, khususnya untuk Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggerahan, Lebak Bulus, Setiabudi, dan mana lagi tuh? Cilandak. Iya, Cilandak. Matur suwun sangat telah mensupport Cicakuswoyo. Mudah-mudahan insya Allah saya bisa manfaat buat kalian semua, tidak bukan untuk di awal atau akhir saja, tapi untuk 5 tahun bersama kalian. Terima kasih Mbak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.